Halo Sobat Solid, jumpa lagi di Gadget Solid Channel nih. Jadi awal tahun ini tuh kita disambut oleh banyak smartphone entry level ya. Dari yang kalangannya brand-brand yang wow banget sampai yang wih biasa aja. Nah kalau yang ini tuh termasuk kategori yang mana nih? Jadi ini ya dosnya, jadi Sobat Solid bisa tahu. Jadi mungkin Sobat Solid ada yang tahu atau ada yang belum familiar nih sama nih HP. Oke, jadi ini adalah salah satu smartphone produknya Infinix nih. Nah kalau saya baca-baca ya, Infinix itu memang mulai masuk Indonesia tuh di pertengahan tahun 2015. Ada beberapa video yang sudah pernah kita bahas juga tentang Infinix. Nah dari beberapa video yang kita buat sih, saya menyimpulkan kalau Infinix ini tuh lemahnya di build quality-nya selama berkiprah juga nih. Sekarang kita coba review aja HP terbarunya supaya lebih tahu kelemahan dan kelebihan yang dimiliki Infinix Hot 10 ini. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk Sobat Solid yang belum subscribe bisa subscribe dan turn on notifikasi supaya nggak ketinggalan video dari kita. Dari segi desain nih, Infinix ini tuh emang bukan yang ketinggalan zaman ya, bisa dibilang kekinian lah. HP dengan harga 1,7an ini tuh pakai bahan polikarbonat untuk bagian bodi belakangnya ya. Jadi ini juga sangat mudah ninggalin bekas sidik jari. Flapnya di sini tuh dari plastik. Untuk warna sendiri, Infinix itu punya 4 varian warna ya, ada Obsidian Black, Amber Red, Moonlight Jet, dan yang saya pegang ini adalah warnanya yang Ocean Wave. Nah bongsor sih ya HP ini, kalau dilihat ukurannya sendiri ini 6,78 inch, tebelnya 8,9 mm, beratnya juga 195 gram. Buat nonton atau aktivitas yang butuh layarnya gede nggak akan jadi masalah. Cuman kalau untuk digenggam sih bukan yang solid banget ya, apalagi untuk pengoperasian satu tangan tuh agak susah gitu loh. Kemudian ini untuk layarnya menggunakan panel LCD IPS ya, beresolusinya HD+. Displaynya sih jernih ya, warnanya juga cerah dan tajam. Pakai model Infinity O, jadi layar juga kerasa lebih lega gitu. Kalau untuk performanya, emang ini HP tuh dipasangin sama prosesor yang siap buat gaming ya. Jadi pakai MediaTek Helio G70 dan GPU Mali G52. Settingannya di COD Mobile, kualitas grafiknya di medium, sedangkan frame rate-nya high. Dan untuk PUBG sendiri settingannya ada di Smooth Ultra atau SC High. Kemudian ini tuh udah dilengkapi dengan kapasitas baterai yang gede ya, 5200 mAh, bisa tembus sehari lebih dengan pemakaian normal ya. Sayangnya karena adapter chargernya cuma 10 watt atau 5 volt 2 ampere, pengisian baterainya tuh bisa sampai 3 jam lebih. Dan ternyata tahun 2021 ini Infinix masih pakai micro USB untuk kabel chargernya. Yang tangannya gatel pegang HP mulu ya, pasti nggak betah nungguin ya, apalagi semisal darurat nih. Jadi kita baterai tinggal 10-15%, kita tuh hawannya mau nyabut aja ya. Dan kalau posisi lagi ngecharge, nggak bisa ngecharge tapi kita butuh WhatsAppan, kita bisa hidupin mode WhatsApp yang bisa kita atur sendiri. Jadi yang lain tuh akan nonaktif untuk aplikasi-aplikasi lainnya. Nah kapasitas RAM-nya berapa nih dengan bandrol harga segitu? Jadi tadi harganya 1,7 ya. Dan Infinix Hot 10 ini tuh punya dua varian, yang 4/64 GB harganya sekitar 1,7, sedangkan yang 4/128 GB itu 1,9 juta. Dan karena ini pakai triple slot SIM, Sobat Solid bisa pakai 2 SIM dan bisa nambahin micro SD sampai 256 GB. Untuk operation system yang dipakai ini tuh XOS versi yang 7, berjalan dengan Android 10. Dan dengan spek-spek yang ditawarkan nih atau disematkan di dalam Infinix Hot 10 ini, skor yang didapat dari Antutu versi 8 tuh di angka sekitar 187 ribuan. Jadi untuk performanya ini emang nggak perlu diragukan ya Sobat Solid. Untuk fitur keamanannya nih, jadi responsivitas dari fingerprint sih menurut saya oke ya, bisa dilihat. Nah kalau untuk face unlock menurut saya itu memang terkadang agak delay gitu, tapi ya bisa diandalkan lah ya. Sedangkan untuk keperluan fotografi nih, ini tuh dilengkapi dengan quad kamera. Resolusi kamera utamanya 16 megapiksel dan depth sensornya 2 megapiksel serta makronya. Untuk low lightnya itu sensornya pakai QVGA dan untuk bagian depan ini 8 megapiksel.
Untuk settingan videonya sendiri ya, kalau untuk pengambilan video ya, jadi depan belakang tuh udah bisa ambil sampai 2K. Jadi ini tuh di bawah 4K, di atas Full HD yang resolusinya itu 2560 kali 1440 pixel. Jadi gambar yang dihasilkan Infinix Hot 10 ini juga kelihatan natural aja warnanya ya. Detailnya juga masih dapat. Dan langsung aja deh kita lihat untuk hasil foto dan videonya. Oke Sobat Solid, ini kita melakukan perekaman pakai Infinix Hot 10 ya. Ini kita pakai resolusinya 1080 30 fps. Kayaknya sih ini kurang jernih kalau untuk videonya ya. Dia juga kurang tajam gitu. Untuk detailnya masih oke lah, tapi kayak blur gitu, atau mungkin jalannya saya yang cepetan karena kayaknya ini nggak ada autofocusnya juga. Nah, dan penstabilnya memang nggak ada. Oke, sekarang kita coba untuk kamera depannya. Nah, kalau untuk kamera depannya ini hasilnya seperti ini ya. Warna yang dihasilkan juga setingkat lebih terang gitu menurut saya. Jadi yang warnanya merah jadi agak-agak blur gitu ya, merah. Terus warnanya lebih ke kuning gitu menurut saya. Tapi untuk yang kamera depan rasanya lebih tajam. Oke deh, mungkin Sobat Solid punya komentar atau masukan atau ya kritik dan saran, oke deh ya, jadi bisa tinggalkan komentar guys. Oke, setelah kita bahas sana sini nih, ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang bisa kita simpulkan ya. Jadi untuk kelebihannya ini, Infinix Hot 10 ini dengan harga yang murah, kita memang bisa dapat chipset yang kencang, storage-nya yang besar, dan baterai yang gede juga. Kalau untuk kekurangannya sendiri ada beberapa nih Sobat Solid. Yang pertama, kapasitas adapter chargernya yang kecil banget ya, cuman 10 watt. Kemudian port USB-nya yang masih belum pakai tipe C atau yang terbaru. Ukurannya kemudian yang mongsor, ini mungkin bisa jadi kelebihan atau kekurangan, tapi di tangan konsumen yang tepat mungkin bisa jadi kelebihan. Kemudian yang terakhir, emang sih build quality ini kudu jadi PR ya. Di bagian body ini udah minim bagian yang kosong, tapi di adapter chargernya kayak kurang solid gitu ya. Dan satu lagi nih, di pengemasannya yang ganggu banget. Boxnya sih ini udah oke ya, tapi kok plastiknya tuh masih pakai yang seperti ini, jadi kayak kiloan buat es ya. Jadi semoga kedepannya kemasannya bisa lebih premium deh. Itu dia hasil review kita untuk Infinix Hot 10. Semoga Sobat Solid bisa jadikan opsi pilihan dengan dana yang dimiliki. Dan semoga video ini bermanfaat. Sobat Solid bisa klik like, share, dan komen. Jangan lupa bersyukur hari ini dan nantikan video kita selanjutnya. Bye!